Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marfuah, NIM 206131007, kelas SPI 2A, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di video ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Benteng Van den Bosch. Benteng Van den Bosch terletak di Komplek Angi Cipi Batalion Armet 12, Kelurahan Pelem, RT 7 RW 2, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Benteng Van den Bosch berjarak kurang lebih 1 km dari kota Ngawi ke arah timur laut menuju ke Kelurahan Pelem, tepatnya pertemuan antara Jalan Pangeran Diponegoro sebelah timur dan Jalan Untung Suropati sebelah barat. Luas area benteng ini kurang lebih 15 hektar, sedangkan luas bangunannya 165 meter dikali 80 meter. Benteng Van den Bosch merupakan salah satu jejak peninggalan kolonialisme Belanda di Kabupaten Ngawi. Benteng Van den Bosch juga terkenal dengan sebutan Benteng Pendem. Mengapa demikian? Karena bangunan benteng ini dulunya dikelilingi oleh gundukan tanah yang tingginya sejajar dengan tingginya benteng, bahkan sampai menutupi bangunan ini. Benteng ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van den Bosch yang pada waktu itu menjajah di daerah Ngawi. Sedangkan para pekerjanya, pihak Belanda memanfaatkan masyarakat sekitar Ngawi yang ditangkap dan dipaksa untuk kerja rodi. Kebanyakan dari mereka yang ditangkap tersebut tidak pernah bisa keluar lagi dari benteng. Karena benteng ini merupakan markas yang sangat rahasia, jadi jangan sampai tempat ini diketahui oleh pejuang bangsa Indonesia. Sehingga mereka yang ditangkap tersebut akan selamanya di benteng sampai mati. Mereka yang ditangkap tersebut juga diberi makan, meskipun hanya sedikit. Dan apabila ada yang mati di antara mereka, maka tentara Belanda akan mencari orang lagi untuk dipaksa kerja di tempat. Benteng ini juga ada hubungannya dengan Museum Trinil, yaitu berkaitan dengan penemuan Pithecanthropus erectus pada tahun 1891 sampai 1892. Penemu manusia purba tersebut adalah Eugene Dubois. Beliau dulu juga tinggal di Benteng Van den Bosch pada tahun 1890 sampai 1895 dengan alasan profesi beliau adalah sebagai dokter untuk para tentara Belanda. Selain itu, beliau juga seorang ilmuwan paleoantropologi. Benteng ini didirikan di tempat yang sangat strategis dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo sebelah utara dengan Bengawan Madiun sebelah selatan dan timur yang sangat menguntungkan pihak Belanda. Karena pada zaman dahulu, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Bengawan Madiun merupakan jalur transportasi utama. Jadi para tentara Belanda bisa mengawasi siapa saja yang lewat jalur tersebut. Adapun tujuan didirikannya benteng ini ada dua. Yang pertama, bangsa Belanda ingin menguasai jalur transportasi lewat air, karena pada zaman dahulu, jalur transportasi yang ramai lewat air atau sungai, baik perdagangan maupun aktivitas lainnya. Yang kedua, Belanda ingin menghambat serangan lanjutan dari Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pada perang tersebut, bangsa Belanda mengalami kerugian yang sangat besar, khususnya pada masalah biaya untuk perlengkapan senjata maupun persediaan konsumsi. Peperangan tersebut sangat sulit untuk dimenangkan oleh Belanda. Namun dengan akal liciknya Belanda, Pangeran Diponegoro pun berhasil dikalahkan. Mereka menipu mengajak berunding dengan Pangeran Diponegoro untuk perdamaian. Tapi ternyata Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggalnya. Akhirnya para pengikut Pangeran Diponegoro kembali ke daerahnya masing-masing untuk menghimpun masyarakat melawan bangsa Belanda. Para pengikut Pangeran Diponegoro antara lain Mbah Balak dari Sukoharjo, Mbah Juro dari Gunung Kawi, Ronggo Prawirodirjo dari Gunung Bancak Magetan, dan Kiai Haji Muhammad Nur Salim yang berasal dari Ngawi. Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini
menghimpun kekuatan masyarakat Ngawi yang diberi nama Wirotani atau pasukan masyarakat petani untuk menyerbu daerah benteng Van den Bosch. Namun usaha perlawanan tersebut gagal. Akhirnya, Kiai Haji Muhammad Nur Salim ditangkap dan dijadikan tawanan oleh Belanda. Selama menjadi tawanan tersebut, beliau disiksa untuk dibunuh dengan cara ditembak, digantung, dan ditusuk pedang. Namun Kiai Haji Muhammad Nur Salim tidak mati. Akhirnya beliau diikat dan dimasukkan dalam lubang untuk dibunuh secara hidup-hidup. Hingga sampai saat ini, di dalam benteng tersebut terdapat makam beliau. Adapun gambaran makamnya seperti yang tertera dalam video. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, benteng Van den Bosch dikuasai oleh tentara Jepang sebagai tempat pertahanan pada tahun 1942 sampai 1945. Namun pada tahun 1945 sampai 1948, benteng tersebut tidak ditempati oleh siapapun. Setelah Indonesia merdeka, maka benteng Van den Bosch atau yang terkenal dengan Benteng Pendem ini ditempati oleh beberapa satuan TNI sebagai markas pertahanan. Kemudian pada akhir tahun 2011, Benteng Van den Bosch baru dibuka kembali sebagai tempat wisata edukasi yang berada di Kabupaten Ngawi. Pengelolaan sarana dan prasarananya tetap dikelola oleh Yon Armet Kostrad 12 Ngawi dan juga dibantu oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Itulah sedikit cerita tentang sejarah Benteng Van den Bosch. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.